Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, aku Ajeng Solihawati dan ini temanku. Aku Arjuna Gali. Nah, kita di sini mau ngobrolin terkait perjanjian internasional nih buat mata kuliah kita yaitu hukum perjanjian internasional. Nah, kalau buat topik kita hari ini apa sih, Cik? Oke. Jadi kita di sini membahas tentang gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia atas larangan ekspor nikel yang di-stop oleh Indonesia. Nah, kalau yang mau kita obrolin ini kan ada unsur WTO atau World Trade Organization nih. Nah, sebenarnya WTO itu apa sih? Jadi WTO itu organisasi yang berfungsi sebagai forum bagi negara-negara anggota untuk berupaya menyelesaikan perselisihan dagang antara negara satu dengan negara yang lain. Oh gitu ya. Terus kalau awal dari adanya gugatan ini tuh gimana sih, Jun? Jadi awalnya gugatan Uni Eropa itu berawal dari terbitnya kebijakan pemerintah melarang ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah atau raw material sejak tahun 2020. Kebijakan ini dianggap melanggar artikel 9 GATT tentang komitmen untuk tidak menghambat perdagangan. Uni Eropa tidak menerima keputusan pemerintah Indonesia tersebut yang menghentikan ekspor nikel itu. Dan alhasil Uni Eropa menggugat Indonesia atas larangan ekspor nikel dari Indonesia tersebut. Oh itu ya awal mulanya ya. Iya. Terus kalau dari sejarah penghentian ekspor biji nikel ke Eropa itu gimana sih? Oke, jadi sejarahnya ekspor nikel Indonesia itu dimulai pada tahun 1995. Tentang WTO didirikan dan Indonesia meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing in the World Trade Organization yang mensahkan Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO. Jadi dari meratifikasi peraturan tersebut Indonesia masuk dan gabung di keanggotaan WTO ini. Dengan adanya peraturan yang dianut oleh anggota-anggota WTO, jadi Indonesia termasuk salah satu anggota yang harus, jadi kan Indonesia meratifikasi peraturan dari WTO tersebut. Jadi ya mau nggak mau Indonesia harus mengikuti peraturan yang terdapat di dalam aturan tersebut. Gitu. Oke, berarti itu ini kan berarti Uni Eropa menggugat Indonesia ya? Iya. Nah kalau dasar dari gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia itu gimana sih? Dasarnya tuh apa gitu? Oke, jadi awal mula Uni Eropa tidak terima itu karena Indonesia menghentikan ekspor nikelnya. Terus Uni Eropa itu merasa kekurangan dari pasokan nikelnya. Jadi dasar dia menggugat Indonesia itu pada ketentuan pasal 1 GATT 1994, pasal 10 GATT 1994 dan juga pasal 3B yang merugikan industri stainless di Uni Eropa. Oke, terus kalau ada celahnya nggak sih? Terus celah atau argumen gitu yang bisa diajukan sama Indonesia buat menanggapi gugatan atas Uni Eropa ini? Oke, jika melihat dari celahnya, kita melihat dari dasar hukum gugatan Uni Eropa berdasarkan GATT 1994, bagaimana pedoman negara anggota WTO. Dia dapat melihat pengecualian-pengecualian yang ada diatur dalam GATT 1994. Pada pasal tersebut juga dikatakan berkaitan dengan konservasi sumber daya alam yang dapat habis jika langkah-langkah tersebut dibuat efektif sehubungan dengan pembatasan produksi konsumsi dalam negeri. Dan juga peraturan Indonesia menyatakan bahwa sumber daya alam itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi celah dari Indonesia di sini yaitu dari pasal tersebut dan juga peraturan dalam negeri Indonesia. Gitu sih. Oke, tadi kan itu celah yang ada ya buat Indonesia bisa mengajukan menanggapi gugatan dari Uni Eropa ini. Terus kalau argumen-argumen gitu untuk Indonesia buat Uni Eropa ini ada nggak? Ada sih. Jadi selain celah dari peraturan tersebut, Indonesia juga berargumen bahwa
Indonesia bisa membuktikan bahwa masih cukup besarnya pasokan biji nikel dari negara-negara di dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Selain Indonesia, pada tahun 2021 data Nickel Institute menunjukkan ada 10 negara menguasai 77% sumber daya nikel yang ada di dunia ini. Jadi Uni Eropa bergantung pada nikel ini. Saya tidak sebenarnya bisa dikatakan benar bahwa di negara-negara lain juga memiliki pasokan nikel yang banyak juga. Yang kedua, Indonesia tidak melarang ekspor nikel yang telah diolah dan dimurnikan, sehingga produsen barang berbasis nikel di dunia tidak akan kehilangan bahan baku. Terus selanjutnya, Indonesia perlu memastikan kecukupan pasokan bagi kebutuhan domestik. Jadi kebutuhan domestik dulu yang diutamakan. Jika kebutuhan domestik itu sudah tercukupi, sudah terpenuhi, baru langkah selanjutnya jika memang sumber daya tersebut masih ada, baru sisanya bisa diekspor seperti itu. Oke. Kalau selain 3 argumen tadi itu masih ada hal lain nggak sih yang bisa diberikan oleh pemerintah Indonesia gitu? Jadi masih ada 2 hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk menindaklanjuti kebijakan larangan ekspor biji nikel. Yang pertama, pemerintah perlu memikirkan lebih lanjut agar rantai nilai domestik tidak hanya berhenti pada produk dari smelting, tetapi produk turunan lanjutan lainnya. Terus yang kedua, itu diperlukan pula konsistensi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pelarangan biji nikel ini. Jadi dari pemerintah yang Indonesia sendiri itu harus konsisten dalam peraturan atau larangan ekspor biji nikel. Gitu sih. Oke, terima kasih. Jadi berdasarkan tadi yang udah digali, itu kesimpulannya itu latar belakang adanya gugatan Uni Eropa ini ada karena kebijakan penghentian ekspor biji nikel ke Eropa dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa. Di antaranya itu adanya kebijakan Uni Eropa untuk memberhentikan kegiatan ekspor dan impor, terus juga didukung oleh kebijakan yang membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel yang berbahan dasar minyak kelapa sawit, sehingga berdampak negatif nih pada produk kelapa sawit Indonesia di pasar Uni Eropa. Nah, tapi demikian apabila Uni Eropa menggugat kebijakan penghentian ekspor, Indonesia masih memiliki beberapa alternatif melalui ketentuan dari WHO sendiri, khususnya pengecualian dalam pasal 20 ayat G, dan juga Indonesia harus mampu nih memberikan bukti bahwa kebijakannya merupakan kebijakan yang tidak merugikan negara Uni Eropa. Karena bukan hanya Indonesia saja penghasil nikel, akan tetapi juga negara lain yang masih mampu memberikan pasokan ke Eropa. Oke, jadi seperti itu ya. Iya. Adanya peraturan penghentian ekspor biji nikel dari Indonesia, dijelaskan ada sejarahnya, juga ada celah maupun ada argumen dari Indonesia sendiri. Jadi let's go, kita tunggu selanjutnya. Iya, oh sih ya. Oke, mungkin sekian aja obrolan kita pada hari ini terkait hukum perjanjian internasional. Nah, sebenarnya kalau buat kasus ini tuh bukan cuma kita ya yang ngebahas. Sebenarnya udah beberapa kali ada pembahasan mengenai kasus ini. Mungkin kalau dari obrolan kita kurang lengkap, masih bisa dicari di jurnal-jurnal lain atau di video-video lain mungkin. Oke, cukup sekian. Aku Ajeng Solihawati. Aku Arjuna Gali. Kita undur diri. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.